Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat penjelasan ya, hal-hal yang boleh, 3 hal yang tidak boleh ya untuk dilakukan atau diterapkan pada pemula. Yang pertama ya, karena ini kalau dilakukan biasanya kurang baik atau terjadi hal yang tidak diinginkan kepada pemula yang belajar mengemudi. Oke, yang pertama ya, yang pertama ini untuk bagi teman-teman yang mengemudi, belajar mengemudi ataupun melatih mengemudi ya. Yang pertama masalah jam terbang atau lamanya latihan. Lamanya latihan sebaiknya untuk pelatih ya, yang melatih memperhatikan lamanya ini jangan terlalu memforsir konsentrasi. Biasanya yang sering-sering terjadi ya, ketika latihan pertama ini masih fokus ya, tidak pernah salah, belok juga masih hati-hati dan tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu salah, atau dalam mengoperasikan gas rem tidak keliru. Namun di jam-jam terakhir biasanya akan keliru, ketika mau nginjak rem malah nginjak gas. Nah, di situ perlu menjadi catatan ya untuk para pemula atau yang mengajari. Nah, berarti di situ jika terjadi kesalahan adalah karena sudah capek ya. Biasanya waktu-waktu terakhir, misalnya 1 jam, berarti menit-menit terakhir dalam 1 jam itu biasanya terjadi kesalahan. Nah, di situ harusnya diistirahatkan atau disudahi. Misalnya istirahat setengah jam baru mulai lagi, atau dimulai besok lagi untuk latihannya. Nah, itu untuk jam ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya mengajari mengemudi, jangan terlalu memaksakan kehendak ya, atau jangan memarahi ya. Misalnya salah ya, misalnya salah gasnya terlalu gede atau ngerem terlalu dalam sehingga ngeget ya, itu jangan dimarahi. Nanti kalau dimarahi tambah bingung, karena namanya belajar itu proses ya. Namanya belajar itu proses, jadi lama-lama nanti akan terbiasa. Jadi kalau disuruh langsung perfect, langsung bisa, ya malah tidak konsentrasi teman-teman, tidak menambah kemampuan. Jadi ya cukup diingatkan pelan-pelan aja. Kalau sudah capek istirahat. Kemudian jangan memaksakan, misalnya kalau belok itu harus seperti ini, harus seperti ini. Nah itu jangan dipaksa seperti itu, karena untuk pemula ini sangat konsentrasinya akan sangat susah sekali. Jadi dibiarkan aja, diberitahu aja tekniknya seperti ini, tapi kalau mau melakukan teknik yang sebisanya boleh-boleh aja. Oke, kemudian yang terakhir ya, yang ketiga biasanya untuk para pemula biasanya hitung-hitungannya gini ya. Wah, ini saya belajar segini, apa enggak lebih murah rental aja? Nah, seperti itu biasanya. Nah, ini saya sarankan jangan model gitu ya. Ya misalnya rental, saya kasih tips seperti ini. Misalnya rental sendiri ya. Misalnya rental sendiri terus buat belajar full gitu ya. Itu nanti akan terjadi terlalu capek, konsentrasinya terporsir. Nah, kalau misal pun mau ngerental, saya sarankan seperti ini ya, bawa yang udah bisa. Misalnya mau jalan-jalan ke pantai ya, nanti yang belajar itu rolling, gantian nyetir setengah jam, nanti yang 2 jam yang sudah bisa, atau jadi gantian seperti itu. Jangan terus pagi sampai sore, itu nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian misalnya masalah hitung-hitungan ya, ini belajar ini lebih murah, mendingan lebih murah rental ya, barangkali langsung bisa. Nah, ini tidak sebanding dengan jika terjadi nyerempet, nabrak, atau apalah itu ya. Jadi mendingan
lebih baik yang saya sarankan tadi, misalnya sehari 2 jam, sehari 1 jam ya, tapi rutin, jangan terlalu lama, karena nanti jika terlalu memaksakan cepat bisa, tetap tidak bisa ya. Untuk pengalaman saya yang cepat bisa itu biasanya anak muda ya, tergantung skillnya, biasanya seminggu sudah lancar ya, atau kadang 3 hari yang anak muda yang pemikirannya, maksudnya nangkepnya ketika diajari itu lebih cepat. Namun kalau orang tua biasanya agak lemot ya penangkapannya ketika diajari mengemudi. Oke teman-teman, seperti itu ya kurang lebih tipnya ya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Hah?